Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pada kesempatan ini saya bertemu dengan seorang dokter yang juga entrepreneur. Ini kali kedua saya wawancara dengan beliau, Dr. Rudi Suhono. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Kang Asep yang Sangat setia. senang saya mengundang dokter dan bisa hadir ke sini walaupun pagi-pagi harus Alhamdulillah meninggalkan praktek dulu ya. Baik, dok, saya ingin flashback ke belakang sedikit, kemudian nanti melihat ke depan tentang kondisi UMKM di masa pandemi ini. Sebetulnya yang paling terpukul ini kelompok-kelompok mana, dok? Iya, terima kasih Kang Asep. Aduh, pertanyaannya cukup berat ini. Ini mestinya pertanyaan ini ke menteri ini, mestinya. Jangan ke calon menteri ya. Insya Allah. Jadi gini, UMKM ini kan sebetulnya berawal meniatkan untuk menggerakkan sektor paling bawah. Betul. Dengan beberapa kriteria tingkat dari perputaran keuangan, ya kan, ada UMKM yang mikro, sudah mikro kecil lagi, iya, kecil banget. itu apa namanya, di kisaran angka kurang dari 1 M kan itu. Kemudian ada mikro sedang, ada mikro tapi lumayan besar. Betul. Lah, itu niat itu sebenarnya baik ya, dan menurut kami itu mulia. Betul. Nah, aplikasi di masyarakat ini banyak sekali dinamikanya, ya. Terutama ketika kita berhadapan dengan pelaku usaha yang baru mengawali. Betul. Nah, baru mengawali ini macam-macam latar belakangnya, kan itu. Latar belakangnya memang punya keinginan bergerak di wirausaha. Ada juga sambilan aja, sudah punya kegiatan pokok, sambilan aja. Ada yang memang benar-benar tidak ada kegiatan lain kecuali dia mau melakukan itu. Betul. Sebagai contoh, dengan sekarang maraknya PHK ya, PHK, kemudian dengan pembatasan kerja, ya kan. Ini kan mereka harus tetap bertahan hidup. Nah, ketika bertahan hidup dia apa solusinya kan? Solusinya dia berwirausaha. Nah, ketika kita berhadapan dengan berbagai macam kondisi awal untuk memulai berwirausaha, tentu akan berbeda pula kita cara penyelesaian permasalahannya. Bagi mereka yang sudah memang mau terjun ke dunia wirausaha, ya, tanpa ada problem yang lain, mereka tentu sudah siap. Ilmunya sudah siap, dia sudah tanya-tanya pada yang ahli, dia akan ikut bergabung di bisnis orang lain, misalnya seperti itu, sehingga mereka tidak begitu sulit. Tapi bagaimana ketika mereka ini dalam kondisi terpaksa berwirausaha? Karena di PHK gitu ya? Ya kan di PHK dan dia harus bertahan hidup. Bertahan hidup, iya. Dan dia perut itu harus terisi. Ceritanya lain kan? Itu akan berbeda, sikapnya berbeda. Nah, sehingga ketika dia mengawali seperti itu perlu pendampingan, sebetulnya pendampingan bagi mereka untuk bagaimana supaya mereka bisa berjalan pada relnya, kan itu. Hal yang mesti harus diperhatikan adalah ketika mengawali sebuah usaha, hindari untuk dengan berhutang. Nah, kenapa? Karena ketika dia belum punya hasil dari yang dia usahakan itu, mereka harus tetap bayar angsuran hutangnya. Nah, sedangkan uang yang untuk modal tadi kan akhirnya disiapkan untuk bayar hutang. Lalu gimana mereka akan berdiri tegak kan itu kalau hutangnya itu sudah menunggu untuk ayo segera bayar, sedangkan usahanya belum berjalan. Padahal logika hutang itu pasti ada penambahan ya? Ada penambahannya. Dan penambahan itu sudah barang tentu dilarang oleh agama bagi mereka yang muslim ya. Bagi mereka muslim memang jelas di Al-Qur'an itu dilarang kan itu. Harus ditinggalkan. Tapi ketika mereka dalam tanda kutip terpaksa atau memaksakan diri, gitu kan? Siapa saja yang meminjami diambil, gitu kan? Apalagi dengan iming-iming kemudahan, sehari cuma 5.000 kok, gitu kan? Kali sekian kali kan? Setelah kita hitung total banyak juga yang harus mereka tambahkan. Nah, hal ini yang mereka kadang-kadang tidak tahu atau tidak sadari atau memang nekat kan gitu. Nekat ngambil itu. Supaya apa? Supaya dia dapat kesempatan untuk berwirausaha. Meskipun dia belum ketemu pembelinya siapa, produk yang dibelinya itu memang dibutuhkan atau tidak, itu belum ketemu. Pokoknya aku jualan deh, gitu kan. Nah, nanti nggak laku, ya udah besok jualan apa lagi, nggak laku lagi besok jualan apa, coba-coba semua, habis juga modalnya. Kenapa? Karena mereka belum punya basic.
Ketika mau terjun ke dunia usaha itu apa sih yang harus saya siapkan? Ya. Selain niat tuh apalagi? Kan itu ilmunya. Lah ilmunya mereka belum cukup. Udah langsung main terjun aja kan gitu. Ya ibaratnya belum bisa berenang langsung cemplung gitu. Iya. Kayak dari pesawat meluncur tapi nggak bawa parasut gitu ya. Ibaratnya naik sepeda langsung roda 2 ya udah nabrak. Mesti kan roda 4 dulu, dari roda 3 baru roda 2 gitu kan. Nah, ini enggak main langsung jegur gitu kan. Ya udah Bisa bunuh diri ya. Mungkin itu kan untuk kita memulai. Dokter Rudi kan ketua IB di Jawa Tengah ya, dan anggotanya betul, anggotanya cukup banyak di Jawa Tengah. Yeah. Ini kalau diklasifikasikan jumlah anggota yang misalkan sekian, jumlahnya sekian, itu berapa yang terdampak dan mengalami kesulitan dalam beberapa fase ketika pandemi ini? Yeah. Makasih Kang, itu sebetulnya semua terdampak. Betul. Di level apapun semuanya terdampak. Kenapa? Karena terjadi penurunan kemampuan ekonomi. Daya belinya turun. Kenapa turun? Nggak punya duit. Apa yang mau buat beli kan itu? Nggak punya duit. Sehingga terdampak kan itu. Nah, ketika mereka terdampak, yang paling terasa yang besar. Oh, yang besar mana ya? Yang besar. Bukan yang terasa. Ya, beberapa survei di lapangan yang tadinya punya sekian cabang, karena dia kesulitan, akhirnya dikurangi cabangnya, dan di situ dia baru fokus kan itu. Nah, kemudian yang istilahnya kemarin itu bermimpi bahwa ke depan tuh nanti bisnis ini bakal booming gitu kan. Ternyata begitu pandemi datang nggak jadi booming, nggak ada yang beli gitu kan. Akhirnya mereka kesulitan kan. Nah, yang bisa bertahan siapa? Yang tadi bermodal kecil. Karena risikonya kecil, risikonya kecil. Kalau yang bermodal besar, risikonya besar, sudah barang tentu. Jatuhnya lebih terasa sakit kan itu. Kalau kecil mungkin gerakannya lincah ya. Iya. Kalau udah besar kan seperti gajah kan jalan itu susah ya. Betul. Kenapa? Kosnya lebih tinggi. Kebutuhan operasionalnya lebih tinggi bagi yang besar kan itu. Ya harus sewa tempat, harus bayar listrik, telepon dan sebagainya, bayar karyawan kan gitu kan. Banyak sekali. Tapi kalau yang kecil kan, ya udahlah hari ini nggak laku, besok masak lagi, buat lagi hari ini tempe goreng, besok pisang goreng, lusa apa, bisa. Dan gaya hidupnya juga berbeda ya. Tentu. Perusahaan yang besar dengan perusahaan yang kecil ini. Betul sekali. Kosnya akhirnya rendah untuk betul sekali. Nah, kadang-kadang ada orang yang menjaga gengsi. Jadi memperbaiki lifestyle-nya, gitu, tampilannya kan itu. Kalau tampilannya bagus, harapannya orang melihat tuh, wah ini bisnisnya hebat nih. Walaupun tentu, walaupun setelah dicek saldonya ya negatif gitu kan. Nah, hal ini juga mempengaruhi. Jadi kuncinya adalah di mana? Di karakternya. Di karakternya ini kan mesti dibenahi. Ada orang yang yaitu kepingin cepat-cepat kelihatan gitu kan. Padahal mestinya dalam dunia usaha itu kan bagaimana kita memperkuat dulu usaha kita. Bagaimana secara spesifik di IBF ini memperkuat fondasi usaha? Salah satu yang dipahamkan, kita punya empat fondasi, empat disiplin. Pertama kali adalah disiplin diri. Disiplin diri, yang kedua disiplin Muslim karena kita komunitas Islam. Kemudian yang kedua disiplin bisnis, yang keempat disiplin keuangan. Jadi empat pilar ini harus dijaga benar gitu. Kalau salah satu belum kuat, ya bisnisnya bakalan goyang lah gitu. Artinya dengan menerapkan empat disiplin ini siapapun, baik UMKM maupun usaha yang besar, insya Allah akan kuat. Betul. Mungkin goyang sebentar ya. Iya, karena gempa ya goyang sedikit ya, tapi nggak sampai roboh. Tapi nggak sampai jatuh ya. Sampai roboh. Karena secara karakter ini sudah terbangun. Nah, dari empat disiplin ini. Bisa dijelaskan satu persatu. Insya Allah. Yang pertama disiplin diri. Disiplin diri itu adalah kita menjadi pembelajar yang terbaik. Apa artinya? Ya kita selalu mengupdate ilmu kita. Caranya bagaimana? Ya kita pelajari, misalnya kita mau terjun ke dunia kuliner misalnya gitu. Ya kita perhatikan warung-warung kuliner yang berjaya sekian lama itu apa kuncinya? Kita belajar di situ. Bukan coba-coba. Pelajari dulu pengalaman orang gitu. Pengalaman orang kan gitu. Tidak perlu wawancara, kemudian ngobrol, bahkan ikut lagi, ikut di situ, magang di situ. Betul. Untuk kenal gimana sih cara bikin sambelnya biar rasanya membangun minat pembeli gitu. Gimana sih memilih ayam ketika mau digoreng, bagaimana nanti ukuran, umur, banyak sekali hal yang harus dipelajari. Nah,
ketika dia sudah belajar seperti itu, dia baru akan mulai kan? Ketika mulai itu pun belum tentu benar dulu kan itu. Masih coba-coba. Iya, coba. Dulu kayaknya bikin sambal tuh Lombok ini. Ketika dia sendiri bikin, kok rasanya lain ya? Gitu kan? Kayak kalau goreng ayam itu harus dibumbuin begini. Ketika dia coba, kok keras ya? Akan terjadi hal seperti itu. Nah, lalu dia akan belajar lagi, tanya lagi, kok punyamu bisa empuk, saya kok bisa keras gitu kan? Padahal umur sama kan, itu sama. Cabai saya kok nggak pedes gitu kan? Apa salah menikmati? Hal seperti itu yang dipelajari gitu. Dan tidak bisa dikarbit ya? Nggak bisa dikarbit. Harus dilalui dan dia paham. diulang-ulang menjadi sebuah habit ya, menjadi kebiasaan supaya dia ngerti gitu. Jadi tidak hanya sekedar datang workshop gitu, nenek oke saya bisa, nggak bisa. Ya sama ketika anak kecil, naik sepeda itu gini loh nak, diayun di sini, coba jalan, nabrak. Nah, itu menjadi pembelajaran terbaik. Disiplin pertama ya? Disiplin diri. Yang kedua, jadi disiplin diri ada 4 ya, tapi itu yang utama. Yang kedua disiplin muslim. Nah, disiplin muslim itu apa sih? Kewajiban orang muslim ya menjadi umat yang bertakwa. Bertakwa itu apa artinya? Bertakwa itu artinya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, kan gitu kan? Nah kalau itu dijalankan, insya Allah lah disiplin akan ditolong kan gitu. Contoh, kita lagi-lagi sholat subuh ya berjamaah di masjid lah. Syukur soft paling depan kan gitu. Nah itu dijalani dulu. Perintahnya kan memang gitu. Nah kalau itu aja nggak dijalanin, ya jangan harap yang lainnya akan ditolong Allah kan gitu. Awal kehidupan aja enggak gitu loh. Dipanggil Allah berkali-kali enggak gitu ya. Ya repot. Karena ibadah ini kan sebetulnya bukti rasa syukur. Iya. Dan itu bukti karakter Islam. Apa karakter Islam? Ya tunaikan sholat kan, kan? Nah kalau itu nggak ditunaikan nanti ya udah hilang karakter, jangan-jangan malah hilang lagi imannya. Jadi berubah jadi yang lain. Ya, yang ketiga adalah disiplin bisnis. Disiplin bisnis itu apa yang utama? Yang utama mengenal pasar. Mempelajari ini pasar ini butuh apa sih? Marketing ya. Ya, karena yang mau kita jual itu harus yang dibutuhkan pasar. Bukan aku maunya jualan ini, nanti pasar belum menentu, ya capek. Lihat pasar butuhnya apa? Pasar butuhnya belakangan ini kan udah mau ini ya tahun baru ya, pasti kan barang-barang yang olahan lah gitu, masakan ya, catering dan sebagainya pasti banyak banget ya tuh. Ya udah jualan lombok, jualan ini kan itu bisa nggak? Gitu. Kenapa? Karena itu pasarnya ada sudah. Saat ini baru rame-ramenya orang nikahan aja sekarang udah rame walaupun ada. Semua udah peringatan, ada pandemi tetap aja jalan. Gimana nggak nikah kan gitu. Dan saya melihat kemarin waktu saya hadir di pernikahan, masakannya luar biasa, macam-macam. Dan ini tentu menggerakkan banyak sekali sumber produk dari bahan baku tadi. Nah, ketika ini kita sudah kenali, pasar sudah kenal, apa yang kita jual, insya Allah sudah laku. Nah ini yang juga butuh ilmunya. Mereka melakukan survei dulu, apa ini yang butuh kan? Tidak sekedar aku maunya jualan ini, aku bisanya ini, ya capek nanti, nggak ketemu pasarnya. Nah, yang keempat adalah disiplin keuangan. Mengatur cash flow. Mengatur keuangan. Banyak orang ketika sudah punya bisnis, sudah punya untung, gelap. Akhirnya larinya apa? Konsumtif, HP yang masih bisa dipakai, ganti yang bagus. Dia memperbaiki lifestyle. Kemarin naik sepeda masih cukup, sekarang harus motornya pun harus yang gitu, yang besar itu ya. Gede. Masalah manfaatnya menghasilkan itu nggak dipikir. Nah, akibatnya apa? Mereka kesulitan dalam permodalan untuk menjaga kestabilan bisnisnya. Ini mana modal, mana untung, dompetnya satu. Betul. Uang bisnis, uang keluarga masuk dalam satu dompet. Bahaya itu kalau uang bisnis dengan dapur disatukan. Nah, ketika dia sudah mendapatkan uang, apa yang pertama kali harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bersedekah. Jangan mikir belanja dulu, sedekah dulu, keluarin dulu. Nah, sedekah itu kan ada batasannya di agama Islam ya. Patokannya sekitar 2,5% lah gitu ya.
Tapi di IBF tidak ngajarkan itu. Kenapa? Harus lebih, Kalau ya? iya, kalau udah 100% itu batas antara penerima Zakat itu. zakat dan yang memberi Iya, zakat. iya. Mustahik atau muzaki. Batas orang yang miskin dengan orang yang Nah itu kan zakat. ngeri ya gitu. Iya. Kalau kita salah ngitung, masuk penerima zakat. Betapa malunya. Nah Iya. makanya dinaikkan minimal 10% dari pendapatan. Iya. Nah kalau 10% so pasti dia pasti muzaki kan gitu, yang memberi zakat kan itu. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memisahkan, memisahkan antara kebutuhan sendiri dengan kebutuhan usaha. Betul. Ya, nah kebutuhan sendiri bagaimana cara ngitungnya? Ya kita hitung berapa sih kebutuhan minimal hidup kita. Iya. Atau mungkin si pemilik usaha itu dia menggaji dirinya kan lebih fair. Bisa juga. Iya. Kan Uang enggak- gaji itu dikasih untuk dapur kan? Bukan. Ya. Jadi operasional itu sudah termasuk semua. Ya. Sudah termasuk semua. Lah yang untuk sendiri, Ya. ini yang untuk dirinya sama keluarganya. Ya. Ini kan benar-benar harus dihitung bagaimana ini tidak membebani usaha kan gitu. Maka disarankan untuk hidup semurah mungkin. Betul. Kalau bisa biaya dengan murah, kenapa harus cari yang mahal? Iya. Sebagai contoh, misalnya mau beli baju, ya beli baju di pasar Tiban itu Betul. 20 ribuan, boleh Sama kan? saja harganya kan? Sama aja bajunya, sama aja menutup Oh, aurat. harganya beda. Tapi tetap secara quality, secara penampilannya sama saja sebetulnya. Kan? Secara tampilan iya, menutup aurat iya. Betul. Masalah kualitas itu kan nilai orang kan gitu. Iya, iya. Ya, nilai orang kan gitu. Yang penting bersih. Iya, yang penting dipakai, bersih, selesai. kan gitu. Nah, ini ketika dia harus belanja di mall, Ya. berapa kali lipat harganya? Betul. Ya, belum tentu yang dipakai beli di mall sama beli di pasar Tiban itu menjadikan perubahan tampilan yang berbeda. Ya. Dan tidak akan memajukan bisnisnya kan? Iya, tidak memperbaiki usahanya kan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita saling menolong dengan orang yang lain. Baik. Ya kan, orang lain. Ketika saya berusaha, ya, dengan punya usaha, Ya. ayo kita bareng-bareng kita. Betul. Kita bersinergi, kita berjamaah kan itu. Harapannya apa? Nanti terjadi perputaran di kita sendiri. Kan Berarti gitu. orang terdekat harus kita gandeng. Iya. Nah, selama ini kenapa UMKM kita belum banyak yang bangkit? Karena mereka masih sendiri-sendiri. Ya. Ibaratnya ya sapu lidi tadi kalau sendiri apa mudah dipatahkan. cepat dikumpulin. Nah, kami berharap di IBF ini bisa menjadi wadah Betul. saudara kita yang masih bergerak di awal-awal bisnis ini. Nanti kita bergabung, kita bagi ilmunya, kita berikan contoh actionnya, dan kita bisa tunjukkan ini loh yang sudah jalan. Ya. Kita bisa belajar ke sana, kan itu. Dok, kalau ini pertanyaan terakhir nih, Dok. Kalau kita mulai berbisnis ini sebetulnya berapa lama orang itu settle dalam bisnis? Sebenarnya nggak perlu lama. Asal belajarnya cepat. Iya, bukan gini. Kan tadi ada beberapa tahapan kita mau mulai dari mana, kan Iya, itu. iya. Kalau memang dia backgroundnya, latar belakangnya, memang orang yang sudah kelihatan aktif dan berani mencoba, Iya. itu akan lebih cepat. Atau passionnya di bisnis. Passionnya itu, di ya? usaha. Betul. Ya, makanya kapan ini sebetulnya kita mengajari anak-anak kita untuk berwirausaha? Sesegera mungkin ya. Sesegera mungkin. Jangan nunggu setelah lulus. Iya. Bahkan masih PAUD pun sudah kita ajari. Iya. Biasanya orang tuh kan bilang tabu, malu-maluin orang Iya. tuanya, masa nggak mampu kasih uang saku sih. Iya. Tapi justru itu yang menekan dia untuk tidak berkembang. Minimal jualan ke temannya gitu ya. Iya, iya, ada itu ke sekolah bawa permen kan itu Iya. dijual. Nah nanti kalau perempuan ya jual bandu dulu ya, jual bandu, anting dan sebagainya. Itu mulai dari situ. Mulai dari situ dikenalkan. Artinya apa? Kita membangun mental keberanian Betul. menawarkan barang ke orang lain. Intinya melakukan interaksi dulu. Interaksi ya? dulu, kenali lingkungan, Iya. sehingga dia nanti lambat laun akan peka. Ketika ketemu anak ini, saya mau nawarin apa ya? Betul. Ketika ketemu orang ini, saya nawarin apa ya? Betul. Itu nanti kan seperti itu. Akhirnya dia menjadi percaya diri ya. Menjadi percaya diri dan dia bisa memprediksi. Itu yang penting. Bisa memprediksi. Oh, ini musimnya tahun baru. Apa yang saya jual? Kalender lah, jual kalender. Semua orang pasti Iya. butuh kalender, ya kan? Ini mendekati masuk anak sekolah. Iya. Apa yang saya jual? APK, Iya. alat Iya. tulis, ya kan? Gitu. Iya. Dan sebagainya. Itu. Baik. Apapun dicoba ya. Apapun dicoba. Baik, Dokter Udi Suhono, terima kasih atas saran dan masukan dan paparannya. Pemirsa, demikian wawancara saya dengan Dr. Udi Suhono, sangat menarik.
walaupun dalam masa pandemi, tetapi ketika kita punya fondasi bisnis yang kuat, maka pandemi itu berlalu dan bisnisnya tetap akan settle. Amin. Demikian, kita akan berjumpa dalam segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.